Pemirsa, Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurutnya JK menjadi korban modus mafia tanah. Maju Palang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah solusi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam. Permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini, Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluar sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lombok Timur tetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Total tersangka berjumlah 6 orang dan mereka terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dua tersangka baru ini merupakan Direktur PT Temprina Media Grafika dan Direktur PT Dinamika Indomedia selaku penyedia proyek Chromebook. Penetapan 2 tersangka ini menambah jumlah tersangka kasus ini menjadi 6 orang. Sebelumnya Kejaksaan telah menahan 4 tersangka. Para tersangka diduga bersekongkol mengatur pemenangan penyedia Chromebook. Hal ini merugikan keuangan negara senilai 9,2 miliar rupiah. Perannya yaitu bersama-sama sejak awal telah melakukan pengaturan pemenang penyedia pengadaan peralatan TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik. Proyek Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur ini menelan anggaran 32,4 miliar rupiah. Kini ke-6 tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan dari sejumlah titik di wilayah? Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Setelah geledah ruang kerja dan rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, KPK kembali geledah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di Pemkab Ponorogo. KPK geledah rumah kontrakan milik Eli Widodo, adik kandung Bupati Ponorogo di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Rumah diduga dikerap menjadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di Pemkab Ponorogo.
1 koper dan 1 kardus berisi barang bukti pun turut disita oleh KPK. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka atas OTT di Ponorogo, salah satunya adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Pemirsa, KPK periksa ex-direktur pelayanan haji luar negeri Kementerian Agama Subhan Holid terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Subhan keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.33 waktu Indonesia Barat. Dirinya enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media kepadanya. Bahkan seperti biasanya, pada pihak yang menentukan pembangunan kota tambahan 20.000 menjadi masing-masing 50% untuk haji reguler khusus hingga jumlah pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik. Diketahui Subhan tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8.39 waktu Indonesia Barat sehingga diperkirakan yang bersangkutan diperiksa hampir 6 jam. Nanti ke penyidik aja. Pak, ada berapa pertanyaan Pak dari penyidik Pak? Pemirsa, anggota Dewan semestinya ini menjadi contoh, tapi tidak dengan Mustafa Yasin. Anggota DPRD Gorontalo ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan jemaah haji furoda. Bahkan tidak tanggung-tanggung Yasmin, dirinya ini sudah menipu sebanyak 62 jemaah haji dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Mustafa Yasin, oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo, ditetapkan tersangka melakukan penipuan pemberangkatan haji furoda sejak tahun 2017. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 62 jemaah haji ditipu oleh oknum anggota DPRD Gorontalo dengan iming-imingan haji furoda yang murah. Sebelumnya pelaku memberangkatkan para jemaah haji furoda hanya dengan menggunakan visa kerja bukan visa haji. Kasus ini terungkap lantaran adanya laporan dari calon jamaah haji yang gagal menunaikan ibadah haji yang difasilitasi travel pelaku. Sementara itu, total kerugian yang dialami para jamaah haji furoda ini berjumlah 2,54 miliar rupiah. Kasusnya adalah penipuan, penggelapan, dan melanggar pasal 120, 121, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Ancaman hukuman 6 tahun, denda 6 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan.